pelepasan dan penyerahan mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Acara pertama, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan lembaga yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, Bapak Profesor Dr. Andes Kusno DE PhD. Yang kami hormati pula Wakil Rektor 1 dan Rektor 2 beserta seluruh dosen pembimbing Universitas Pendidikan Mandalika. Yang kami cintai dan banggakan, teman-teman seperjuangan semester 6 peserta Merdeka Belajar, baik yang mewakili di kampus maupun yang mengikuti secara virtual. Acara pertama, laporan penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka semester genap tahun ajaran 2020-2021 oleh Rektor 1 Universitas Pendidikan Mandalika, Dr. Anda Ni Ketut Alit Swarti, MPD, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, yang kita hormati juga para tamu yang terhormat yang sudah hadir di tengah-tengah acara ini, yaitu Bapak-Bapak dari Sekolah Perwakilan Mitra untuk kegiatan asistensi mengajar, yaitu dari SMA Negeri 3 Mataram, MTS 1 Mataram,
demikian juga dari MAN Negeri 1 Mataram. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Dekan di lingkungan Undikma, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu para dosen pendamping yang nantinya akan bertugas di lapangan, demikian juga kepada adik-adik mahasiswa khususnya semester 6, peserta dari asistensi mengajar dan magang yang akan turun pada semester ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para hadirin, demikian juga pada Bapak Ibu mitra lembaga yang ada di masing-masing tempat, dan demikian juga adik-adik mahasiswa peserta pada pagi hari ini sudah standby di masing-masing mitra. Saya tidak lupa juga mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum mulai, maksudnya kita mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk hadir. Demikian juga ada yang hadir di kampus Undikma, demikian juga hadir di tempat-tempat mitra. Semoga kita selalu dalam lindungan beliau, selalu dalam keadaan sehat, dan semoga juga mengikuti acara-acara berikutnya, dan demikian juga dalam melaksanakan tugas nanti selama 1 semester selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam melaksanakan tugas. Mohon izin kepada Bapak Rektor, melalui kesempatan ini saya melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan dari kegiatan. Ada 2 kegiatan dari bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2020-2021, yang mana pada semester ini Universitas Pendidikan Mandalika mulai menerapkan kurikulum KKNI 4.0, mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan khususnya lagi pada semester ini Undikma mengambil 1 semester di luar kampus dan di luar perguruan tinggi. Demikian juga untuk mensosialisasikan kurikulum ini dan pelaksanaannya, semua fakultas sudah mensosialisasikan baik kepada mahasiswanya di masing-masing fakultas, demikian juga kepada para dosennya, sudah mulai mensosialisasikan tanggal 24 Februari tahun 2021. Untuk semester ini ada 2 kegiatan, yaitu asistensi mengajar pada satuan pendidikan dan magang yang ada di beberapa instansi dan beberapa lembaga, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 1 semester. Pelepasan maupun penyerahan dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 31 Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli tahun 2021. Seiring dengan pelaksanaan tersebut, sebagai langkah persiapan, kami sudah melakukan beberapa langkah bersama-sama dengan fakultas, demikian juga bersama dengan lembaga LP3M, yaitu diawali oleh para mahasiswa semester 6 yang sudah melakukan registrasi dan dinyatakan aktif pada PD Dikti, melakukan survei, mencari mitra, karena ini terkait juga dengan masa pandemi, masih pandemi COVID. Oleh karena itu Bapak Rektor memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk mencari mitra di dekat lokasi domisili. Langkah itu sudah dilakukan, kemudian adik-adik melaporkan kepada dekan melalui mengisi Google Form tentang mitra yang akan menerima. Dilanjutkan oleh Bapak Dekan untuk mengirim surat kepada mitra
tentang kesediaannya untuk menerima mahasiswa-mahasiswa Undikma. Kemudian dilanjutkan lagi, para Bapak Ibu Mitra sudah mengirim jawaban secara tertulis kepada masing-masing dekan, dan dekan juga selanjutnya menindaklanjuti, merangkum, dan akhirnya dekan mempunyai sejumlah mitra yang digunakan oleh adik-adik mahasiswa dari masing-masing program studi. Kemudian yang berikut, kemarin pada tanggal 30 Maret tahun 2021, kami dari pihak Undikma sudah melakukan penyamaan persepsi bersama mitra, baik dari sekolah maupun dari lembaga. Dan undangannya itu kami kirim melalui fakultas, dan fakultas meneruskan kepada para mitra. Dan akhirnya pada hari ini Bapak Rektor nanti akan melepas dan sekaligus menyerahkan secara simbolis tentang daftar nama mahasiswa peserta asistensi mengajar, demikian juga magang yang bertempat di beberapa sekolah, di sejumlah sekolah, demikian juga di sejumlah lembaga dan instansi. Berdasarkan data yang masuk melalui Google Form, melalui rekapan dari masing-masing fakultas, mahasiswa untuk semester 6 yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar dalam program untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sejumlah 447 mahasiswa tersebar di 155 mitra. Demikian juga yang mengikuti kegiatan magang itu 142 tersebar di 43 mitra. Ada 2 kegiatan baik itu asistensi maupun magang diambil oleh mahasiswa karena itu tergantung dari mereka tamatnya nanti akan kemana. Ya kasarnya tergantung dari profil dari masing-masing prodi. Untuk kesempatan ini adik-adik mahasiswa semester 6 mengambil 2 bentuk tersebut, yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan dan yang kedua ada yang magang. Yang mengambil asistensi mengajar itu adalah dari program studi kependidikan dan yang magang itu adalah dari non kependidikan. Pada pagi hari ini acara ini dilaksanakan secara offline yang ada di ruang lobi kampus Undikma. Ini merupakan perwakilan Bapak Rektor. Kemudian juga yang lain Bapak Ibu para mitra semua standby di masing-masing kantor beliau yang didampingi oleh adik-adik. Dan ini tersebar. Ada di Sumbawa, di Blompu, Bali juga ada, di Cirebon juga kemarin ikut. Semoga saja sudah bisa bergabung sekarang yang ada di Batam. Semoga sudah bisa bergabung. Yang jelas dari NTT juga ada dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ini acara ini diikuti secara virtual dan offline. Nah, ini adalah karena masih pandemi, Pak Rektor akhirnya mengambil kebijakan kita secara offline hanya mewakili saja dan termasuk juga mohon maaf kepada Bapak Ibu para mitra, tidak semuanya kami bisa undang karena hanya ini beberapa saja Bapak Ibu yang sudah hadir, ini hanya sebagai perwakilan saja, tentunya yang dekat-dekat kampus saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan singkat dari saya. Untuk berikutnya nanti kami mohon kepada Bapak Rektor untuk melepas secara resmi dan sekaligus menyerahkan adik-adik mahasiswa kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Dan sebelumnya Bapak Rektor kami mohon untuk memberikan sambutan, pengarahan dan yang lain-lainnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat mengikuti acara berikutnya. Terima kasih. Sambutan sekaligus pelepasan mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
dalam bentuk pembelajaran asistensi mengajar dan magang oleh Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, Profesor Dr. Andes Kusno DE PhD. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati Bapak, Ibu, baik yang ada di ruangan ini, Bapak, Ibu Kepala Sekolah, para mitra yang ikut dalam kegiatan virtual, kolega kami, Ibu-Ibu Wakil Rektor, Bapak, Ibu Dekan, Wakil Dekan, Biro Lembaga, Bapak Ibu para dosen sebagai dosen pembimbing lapangan, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini adalah program pemerintah, tapi pada kontennya adalah memberikan ruang kebebasan kepada adik-adik untuk mengikuti proses pembelajaran. Untuk mengikuti proses pembelajaran ada 3 ranah. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, khususnya pasal 18, semua mahasiswa dikasih 3 kesempatan mengikuti masa dan beban perkuliahan. Yang pertama adalah seluruhnya dilaksanakan di sebuah program studi yang mereka pilih. Ada yang sebagian di program studi, sebagian tidak di program studi. Contohnya ada sepenuhnya itu adalah perkuliahan tatap muka, seluruhnya adalah pada fase kita di kelas. Ya. Ada sebagian di kelas, sebagian tugas di luar kelas. Ada sisanya itu seluruhnya memang beban, mengikuti beban dan masa pembelajarannya itu di luar prodi. Oleh karena itu kita diberikan 3 keleluasaan. 100% itu prodi, ya mudahnya semester 1 sampai semester 4 itu fokus di bidangnya. Kemudian semester 5 itu diberikan kesempatan untuk memilih kira-kira karir saya nanti ke seperti ini, maka saya bisa milih di program studi yang lain. Misalkan saya matematik, tapi saya kok pengennya nanti setelah matematik ada kaitannya dengan olahraga begitu, ya bisa untuk memilih itu, tidak harus linier. Ada kalau saya matematik, untuk mendalami sana kita ngambil informatik, pasangannya juga. Itu yang ada di kampus. Itu jumlahnya maksimal 20 SKS. Kemudian dikasih 2 semester, yaitu 40 SKS yang benar-benar di luar kampus. Nah, di luar kampus itu contohnya ada dari Kemendikbud itu ada 8. Misalkan, contoh yang ini adalah untuk bidang keguruan pembelajaran di SMA, di SMP, gitu. Ya. Ada yang nanti kuliah magang untuk adik-adik yang dulu dari ex-UNTB, itu bisa di lembaga dan bisa di dinas. Bisa kewirausahaan, bisa kita kuliah di luar yang setara, yaitu perguruan tinggi di sekitar kita, ya boleh. Kemudian ada KKN tematik, ya boleh. Ada proyek kemanusiaan juga boleh. Ya, jadi pilihan-pilihan itu banyak. Nah, kita ini istilahnya running. Tahun 2017-18 kita melaksanakan kurikulum kerangka nasional
rangka kualifikasi nasional Indonesia. Setelah itu tahun 2020 kemarin kita ganti mengembangkan menjadi KKNI istilahnya yang 4.0. Kemudian ada kebijakan yang buku panduannya itu disampaikan untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu April. Supaya itu tadi yang angkatan semester 5 itu nanti dikasih kewenangan yang ganjil memilih di luar prodinya 20 SKS. Kemudian yang semester 6, semester 7 itu bisa memilih ya hampir dikatakan harus di luar kampusnya. Nah, karena ini pada suasana COVID, maka adik-adik lah yang kira-kira bisa menyesuaikan. Kalau yang dulu kita memilihkan sekolahan, kemudian kurang lebihnya kita komunikasikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah itu, kira-kira jatahnya berapa. Karena sekarang dalam suasana semuanya tidak ada di kosan, kemudian tidak ada di kampus, dan menyebar hampir ya sebagian di Provinsi NTB, ada di luar, bahkan ada di Jakarta, ada di Batam, ada di Kalimantan yang kemarin itu. Maka kami tawarkan pada adik-adik, ya silahkan kita coba ke sana. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, maka kita mencoba bisa berjalan dengan bagus. Oleh karena itu manakala pada kesempatan ini kami sampaikan ada kekurangan, ada error, kami mohon maaf. Karena kita harus berproses. Ya, jadi April kita mencoba untuk menyesuaikan, menentukan pilihan, menyusun kurikulum, menstrukturisasi yang biasanya hanya dikerjakan di kampus, kurikulumnya harus kita susun. Setelah kita susun, semester 5, 6, 7, yang 5 nanti masih kita pilih tata caranya, kemudian 6 dan 7 melaksanakan di luar kampus, ya insya Allah kita melihat terima kasih kerjasama yang baik, kita memberikan ruang pada adik-adik, mencari di tempat yang dekat dengan adik-adik semuanya, kemudian dikomunikasikan Bapak Ibu Dekan, kemudian kita rangkum, kemudian setelah kita rangkum, proses pembekalan untuk adik-adik melalui daring, kemudian kita juga menyamakan persepsi dengan mitra, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan mitra dinas dan lembaga. Hari kemarin, mudah-mudahan hari ini, ya ke depan sampai tanggal 19 Juli bisa melakukan kegiatan yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Substansi dari Merdeka Belajar itu adalah biasanya kuliah yang kita laksanakan semuanya itu hanya sifatnya teoritis. Jadi diharapkan 1 tahun, apakah itu tempatnya di satuan pembelajaran, yaitu di sekolah, apakah tempatnya di lembaga, apakah itu tempatnya di dinas-dinas, itu adalah hal yang sangat realistik, mengkombinasikan antara teori dengan saat proses kita belajar, yang benar-benar belajar di lapangan. Kita berikan contoh yang sangat sederhana, bahwa seandainya adik-adik itu 1 bulan itu ada di 1 semester ada di kampus, semuanya teori, kemudian sekarang ada di sekolahan, maka Bapak Ibu Guru menyiapkan pada saat rapat pembagian tugas guru untuk menyusun mata pelajaran. Itu juga bagian dari profesi jadi seorang guru. Itu tidak ditemukan saat kita belajar di kampus. Bagaimana pada saat kita di sekolahan membina adik-adik siswa di OSIS. Di tempat kita juga enggak ada. Kemudian pada saat evaluasi, saat menentukan rapat untuk kelulusan siswa-siswi kita. Nah, itu adalah pembelajaran yang real. Oleh karena itu, belum lagi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Bisa jadi kalau kita hanya kuliah di kampus, kurikulum kita versinya yang lama, ya, yang di sekolahan sudah ada kebijakan baru.
kurikulumnya baru. Nah, itu kita akan belajar yang sangat realistik yang ada di sekolahan itu. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan momen ini, ada kombinasi antara pembelajaran teori dan pembelajaran yang real time yang ada di tempat mitra kita, baik di sekolahan, di lembaga maupun di dinas-dinas. Oleh karena itu kami mohon pada adik-adik semuanya, karena prosesnya ini adalah belajar, maka kami mohon untuk membawa diri dengan baik, di mana kita belajar di situ, mohon adik-adik mahasiswa semuanya, kita mengikuti arahan dari mitra kita, kemudian Bapak Ibu dosen, dan pada Bapak Ibu mitra kami semuanya, kami mohon dengan sabar manakala adik-adik kami ada kekurangan, mohon diarahkan dan dibimbing karena masih belajar semuanya. Saya kira gitu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan dan penyerahan mahasiswa beserta asistensi mengajar dan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka semester genap tahun akademik 2020-2021 Rabu 31 Maret 2021 kita nyatakan kami lepaskan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan pencerahan. Mudah-mudahan semuanya sukses dan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan mahasiswa peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Rektor kepada perwakilan lembaga dan mitra. Kami persilahkan kepada perwakilan dari mitra dan lembaga SMAN 3 Mataram, SMKN 2 Mataram, MAN 1 Mataram, PT Daya Motor Anugrah Mandiri Selaparang. Kepadanya kami persilakan. Pembacaan doa oleh Bapak Hairman MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta Ibu Wakil Rektor 1 dan 2, Bapak-Bapak mitra perwakilan, dalam hal ini ada Wakasek dari SMK 2, Pak Berat, beliau seperumahan sama saya Bu di belakang. Pak Tono satu kosan sama saya dulu waktu di kuliah di Ekip.
yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini dan apa yang dihajatkan oleh adik-adik semua dalam program MAG. Ciptakan, Allah berikan kemudahan. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin dengan cara ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan radin, hamdal mustaghfirin. Hamdan jafi ni'amahu najaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Karim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafa wa jadina ilma wa ahlikna bisalihin. Allahumma astur abasayfi anna wa la tuzhib barakata ilmihi minna. Allahumma razuqna hayatan thayyibah wa usratan sa'idah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa ahlana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma jamilna bil afiyat was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, saya sebagai pembawa acara menyampaikan maaf apabila ada salah dalam penyampaian maupun penerimaan selama berlangsungnya acara, baik yang berada di kampus Universitas Pendidikan Mandalika maupun yang mengikuti secara virtual. Untuk mengakhiri, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.